Nah, langkah pertama dalam pengujian korelasi adalah tentunya kita harus punya dulu program SPSS-nya. Program SPSS itu terdiri dari beberapa versi ya. Dalam kesempatan kali ini, SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 23. Nah, ketika Anda nanti pengujian menggunakan SPSS versi lain, tentunya hasil dari perhitungannya akan sedikit berbeda. Namun secara konsep akan saya jelaskan general gitu ya. Jadi kalau secara konsep hasilnya sama gitu ya, cuman versinya aja yang beda, dan perhitungannya pun juga paling perbedaannya nggak terlalu jauh. Kemudian langkah berikutnya, dalam pengujian korelasi kita harus punya dulu data penelitiannya. Nah, dalam model penelitian kali ini yang akan kita susun adalah penelitian asosiatif dengan dua variabel, yaitu variabel X1-nya adalah likuiditas dan variabel X2-nya adalah profitabilitas, dan variabel Y-nya adalah nilai perusahaan. Jadi variabel bebasnya atau variabel X-nya ini ada dua ya, likuiditas dan profitabilitas, sedangkan variabel terikatnya atau variabel Y itu ada satu, yaitu nilai perusahaan gitu. Nah, kita akan mengecek sejauh mana korelasi likuiditas, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Yuk, kita susun dulu datanya. Nah, data penelitian pada konsep penjelasan kali ini adalah untuk mengecek korelasi antara likuiditas, profitabilitas, dan nilai perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Jadi saya menyusun data penelitiannya, yang pertama adalah kode perusahaan, yang kedua adalah tahun, kemudian likuiditas X1, profitabilitas X2, dan nilai perusahaan. Kalau kita sudah punya data penelitian, maka kita akan susun di SPSS. Nah, langkahnya adalah kita klik dulu di variable view. Ini ada data view, ada variable view. Nah, kita bikin dulu di variable view. Kita akan sediakan ruang untuk menyimpan si variabel tersebut. Artinya, kita tuliskan, karena ada dua variabel bebas, maka yang pertama ditulis X1, yang kedua adalah X2, yang ketiga adalah Y gitu ya. Tipenya numerik, dua-duanya tidak perlu dirubah. Width-nya 8. Desimalnya ini Anda boleh menentukan sendiri ya, mau berapa angka di belakang koma gitu ya, di belakang angkanya. Nah, kemudian labelnya kita tuliskan X1 adalah likuiditas ya, tadi X1 itu ya oke. X1-nya adalah likuiditas, X2-nya adalah profitabilitas, dan Y-nya adalah nilai perusahaan gitu ya. Values-nya tidak perlu dirubah, missings tidak perlu, columns juga, align tidak perlu. Nah, measure-nya Anda ganti jadi scale semuanya gitu ya. Row-nya juga tidak perlu dirubah. Jadi kita hanya mengisi name, kemudian mengisi desimal disesuaikan, mengisi label, dan mengisi measure gitu aja ya. Nah, setelah kita buat kotak-kotak ini, maka kita klik ke data view. Nah, nanti akan muncul X1, X2, dan Y. Jadi udah ada nih ruang untuk mengisi si datanya. Kalau sudah ada ruangnya, kita tinggal kopikan. Tinggal salin ya. Dari X1, X2, dan Y, kita tinggal salin semuanya. Copy paste aja. Klik di sini. Paste. Gitu ya, gampang ya. Jadi Anda tinggal menyalin dari Excel, kemudian disimpan di SPSS-nya. Kemudian kita akan hitung analisis korelasinya. Caranya klik analyze, kemudian klik correlate, dan klik bivariate. Oke, analyze, correlate, dan bivariate. Klik. Nah, variabel ini kita pindahkan semuanya, X1, X2, dan Y. Pastikan Pearson-nya sudah di checklist, kemudian to tail dan flag signifikannya di checklist. Ini adalah pengujian korelasi menggunakan Pearson. Kalau menggunakan Kendall, Anda boleh juga di checklist, atau Spearman boleh juga.
Nah, karena datanya jenisnya rasio ya, skalanya, maka saya hanya perlu menggunakan korelasi Pearson. Kalau sudah dipastikan, klik OK. Nah, ini ada. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah kita lihat nilai Pearson correlation ini dan lihat nilai sig-nya. Oke. Biasanya yang memiliki korelasi baik itu nilai sig-nya pasti di bawah 0,05 dengan tingkat kesalahannya gitu ya. Namun sekarang kita fokus dulu pada Pearson correlation. Nah, Pearson correlation ini ada interval untuk melihat hasilnya. Jadi ada tabel interpretasinya ya. Ada yang diungkapkan oleh Sugiono, ada Umaskaran, dan ada para ahli lainnya. Anda boleh memakai manapun yang menurut Anda cocok. Nah, pada kali ini kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah tabel interpretasi korelasi, di mana nilai 0 sampai 0,09 adalah korelasi diabaikan. 0,1 sampai 0,29 hubungannya rendah, 0,3 sampai 0,49 moderat, 0,5 sampai 0,7 sedang, dan 0,7 di atas 0,7 adalah kuat. Ini adalah nilai Pearson correlation. Kita lihat. Hubungan likuiditas ke profitabilitas adalah 0,2. Ini kan titik ya. Di depannya itu berarti 0. 0,201. Ini nih, 0,201 kita lihat. Ada di sini 0,2. Maka korelasinya rendah. Lihat tandanya minus. Berarti ini korelasi negatif. Oke? Sesuai dengan teori ya. Semakin tinggi utang, maka profitabilitasnya semakin menurun. Karena negatif, jadi berlawanan. Kalau semakin rendah likuiditas atau utang, maka profitabilitasnya semakin tinggi. Ini namanya korelasi negatif. Nah, kemudian korelasi likuiditas terhadap nilai perusahaan adalah korelasi negatif, yaitu 0,528. Maka interpretasinya ada di sini. Sedang 0,5 ya. Itu adalah interpretasinya. Nah, bagaimana dengan profitabilitas? Ini sama ya, profitabilitas ke likuiditas itu 0,201 di sini nih. 2,01, ini juga 2,01. Nah, profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah 0,13. Berarti 0,1 korelasinya rendah, ada di sini. Tapi ini korelasinya positif. Jadi semakin tinggi profitabilitas, maka nilai perusahaan juga semakin tinggi. Nah, begitulah cara membaca korelasi. Nah, biasanya kelompok korelasi moderat, sedang, dan sangat kuat, tingkat signifikansinya itu di atas 0,05. Tapi kalau korelasinya rendah atau diabaikan, tingkat signifikansinya itu di atas 0,05. Anda bisa lihat ya ini ya. Ini di atas 0,05, ini di bawah 0,05 gitu. Tingkat signifikansi itu adalah interval kepercayaan atau taraf kesalahan gitu ya. Anda coba buka lagi materinya di interval kepercayaan. Jadi kalau Pearson correlation atau interpretasi korelasinya itu rendah atau diabaikan, biasanya kurang hasil signifikansinya lebih dari 0,05. Tapi kalau misalnya interpretasinya moderat sampai kuat, tingkat signifikansinya itu biasanya di atas 0,05. Nah, berikut itu cara menguji korelasi menggunakan SPSS. Gampang ya.